sekitarkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Oke, utang itu hanya sebagian kecil daripada liabilitas. Jadi utang itu ada di dalam liabilitas. Liabilitas itu luas. Ya, utang salah satunya. Makanya namanya sekarang liabilitas. Ya, bisa disebut kewajiban gitu. Kewajiban terhadap apa? Gitu ya, macam-macam. Kalau Anda beli barang untuk bahan baku gitu, terus bayarnya tempo atau tidak langsung cash, itu namanya utang dagang, utang usaha. Cuman utang itu banyak sekali, makin kesini itu makin banyak gitu. Ya, dan aneh-aneh ya. Kalian bisa nggak kasih contoh utang selain utang dagang? Tapi itu wujud kewajiban. Apa aja ya? Siapa yang bisa kasih tahu? Utang bank, Mbak. Yes, itu utang bank siapa? Eka ya? Eka nomor berapa ya Eka ya? 120. 120 Eka, Sulaika, oke, utang bank kredit. Siapa tuh yang emas-emas bilang barusan? Maulana. Maulana, kamu mau nyebut utang apa? Utang gaji, Pak. Ya, utang gaji, oke. Tapi sebenarnya utang gaji itu betul ya. Utang gaji itu untuk nyatet aja. Karena biasanya kita bayar karyawan atau bayar orang itu di bulan itu seharusnya. Nah, uangnya belum kita kasih, tapi kita catat utangnya dulu. Nanti pas bulan berganti kita bayar, kita lunasi lewat menghilangkan utangnya pada kas. Begitu ya. Biayanya diakui dulu pada utang, nanti bayarnya utang pada kas gitu. Bagus, salah satunya itu utang bank, utang kredit, terus utang kepada karyawan gitu. Karena gajinya belum dibayar baru diakui. Oke, bagus. Pengenalan nomor berapa ya? 150, Pak. Oke. Terus masih banyak utang yang lain. Siapa yang bisa sebut? Utang obligasi dan Yes, April ya. Pak. April ya, nomor 141, Pak. 141. Sebentar, 141 April. Tadi siapa yang mau bicara tadi? Menjelaskan utang apa? Selain obligasi. Pak. Lutfiana siapa? Utang apa? Utang BPN. Apa? WPN, PPN, PN. PPN. Lutfi nomor 122. 122. Utang wesel, Pak. Utang wesel siapa? Edis. Ya, Edis ya. Iya, Pak. Nomor 158. Ada lagi yang mau nyebut? Rian tadi dagang apa? Ada enggak? Utang dagang. Utang dagang ini sudah yang dibahas. Utang apa lagi tadi? Utang jangka panjang. Ya, utang jangka panjang bisa juga nanti masuknya ke kredit itu kalau utangnya lebih dari setahun ya. Kredit mobil, kredit rumah. Siapa itu yang jawab tadi ya? Rian ya? Gilang. Gilang. Gilang nomor berapa? 154. 154. Oke. Ada lagi? Masih banyak. Utang dividen. Utang dividen. Tadi utang PPN itu pajak terutang. Karena kita menghitung pajaknya belum dibayar, baru selesai ngitung, tapi kita ngakuin dulu pajak terutang. Nanti kita bayar, tapi nggak saat itu. Itu bisa masuknya untuk pajak, utang PPN masuk. Tadi yang bilang utang apa? Barusan tadi? Utang dividen. Utang dividen juga sama, kita ngakuin dulu. Ya, nanti kita bayar dividen, kita menghapus utangnya. Siapa lagi tadi yang jawab tuh? Ini yang jawab utang dividen segala macam siapa aja tuh tadi namanya tuh? Selsa, Pak. Nomor 097. 097. Oke. Terus ada lagi tadi yang jawab sebelum Selsa siapa ya? Utang jangka panjang segala macam, utang pajak itu siapa tadi? Saya, Pak. Saya Pak Salsa Bilang. Salsa nomor 129. Oh, salsanya ada 2 ya. Rian, Pak. Rian, kamu jawab apa tadi Rian? Utang pajak. Utang pajak ya. Rian, kamu nomor berapa Rian? 108. Terus apa lagi tadi? Utang hadiah, ya enggak, Pak? Hadiah gimana maksudnya? Utang hipotek, Pak. Obligasi ya nggak, Pak? Nah, itu yang jawab obligasi sama yang jawab hipotek siapa itu?
157 Pak. Kunanti tadi jawab hipotek apa? Obligasi. Kunanti itu nomor berapa ya? 167 Pak. Ya, Kunanti itu yang jawab utang. Tadi satu lagi ada jawab utang apa? Hipotek itu siapa? Hah? Utang hipotek. Pak. Hah? Nazdiatur nomor berapa? 151. Ya. Ya. Ternyata banyak banget ya utang. Itu aja belum kalian sebutin semua loh. Masih ada. Apa yuk? Utang lancar ya nggak Pak? Utang lancar itu penggolongan aja. Kayak utang jangka pendek yang di bawah setahun itu masuknya ke situ semua. Masuknya ke utang lancar. Tapi nggak apa-apa. Lay nomor berapa Lay? 149. 149. Utang biaya masuk nggak Pak? Utang apa? Utang biaya. Ya biasa, bisa. Tadi dari biaya gaji, biaya listrik. Itu ketika bulan habis kita bikin jurnal penyesuaian. Betul nggak? Ya. Siapa itu jawab? Iklima. 5 nomor? 114. 114. Utang garansi termasuk nggak Pak? Bisa, bentar. 114 tuh 114. Mana sih 114? Di belakang ya? 114 kok nggak ada sih nomor 114 itu? Oh ada deh Iklima. Tadi yang bilang utang garansi siapa ya? Saya Pak Raihan, 152. Berapa? 152. 152. Betul ya, itu juga jarang. Jadi utang garansi itu gini loh. Ketika Anda punya pabrik ya, biasanya pabrik besar. Katakanlah pabrik HP gitu. Ya. Pabrik HP itu kalian menjual HP ya, produksi HP terus kalian jual HP-nya gitu. Nah, ketika menjual HP itu jangan semuanya dimakan duitnya ya. Kalian harus mencadangkan namanya utang garansi. Siapa tahu rusak gitu loh, siapa tahu rusak nanti barangnya. Ya. Nah, nanti kalau garansi itu tidak terjadi, masa garansinya habis, oke ya, nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata ada yang klaim, kalian ada dananya, ambil dari kas gitu. Itu bisa di seperti itulah utang garansi. Dianggap pengakuannya dulu, diakui dulu, nanti keluar apa enggak urusan belakangan. Tapi kita harus ngakui dulu utang garansi. Siapa lagi yang mau jawab? Masih ada lagi sebenarnya. Pendapatan dibayar di muka. Itu bukan utang kalau itu. Kalau pendapatan diterima di muka itu kamu yang sorry. Benar-benar, siapa nih yang jawab nih? Betul. Siapa itu? Artian nomor berapa Artian? 127. 127. Ya bener itu Artian. Jadi begini konsepnya. Kamu itu entah kamu itu jualan, apa kamu itu jual jasa atau barang ya. Intinya tuh kamu belum ngasih barangnya, belum ngasih jasanya, tapi orangnya udah bayar di depan, bener nggak? Betul kan Har? Halo Har? Betul Pak. Ya, nah itu jadi kita yang punya Utang. Jadi kita punya utang tuh, gara-gara orang udah bayar tapi kita belum melaksanakan pekerjaannya atau belum mengasihkan barangnya, tapi orang udah bayar di utang. Itu kita jadi utang itu. Ya. Ada lagi? Sewa diterima di muka, Pak. Sewa diterima di muka, ya itu bisa juga sih ya. Nanti begitu tahunnya apa bulannya berjalan, kita ngakui biayanya dari sewa dibayar di muka ya. Kan sewa dibayar di muka itu orangnya udah bayar di depan untuk sewa 1 tahun misalnya. Ya betul, itu siapa yang jawab tuh? Selsa, Pak. Nomor 097. Iya. Wah, kalau utang kok banyak ide ya kalian ya. Ada lagi loh masih. Utang jangka waktu menengah bisa nggak Pak? Ya enggak ada menengah, ada aja jangka pendek, jangka panjang. Pokoknya panjang itu di atas tahun, pendek itu di bawah setahun, dah gitu aja.
Siapa yang jawab tuh? Nabila, Pak. 174. 174. Kalau utang produktif sama utang konsumtif kayak gitu masuk nggak Pak? Utang apa? Produksi sama utang apa? Produktif sama konsumtif. Rutin sama konsumtif. Oke. Produktif Pak sama konsumtif. Oh, utang produk. Oh, itu jenis aja sih. Oh iya iya. Maksudnya bukan termasuk ya itu termasuk misalnya utang konsumtif itu utang yang kalau kayak kamu beli HP itu utang konsumtif. Karena sebenarnya ketika utangmu lunas, misalnya kamu beli HP-nya utang 2 tahun lah katakanlah. Nah terus HP-mu tuh 2 tahun tuh nilainya tinggal berapa? Bener nggak? Kalau utang produktif itu utang yang kamu utang sesuatu yang nilainya naik, misalnya utang untuk beli rumah, beli tanah, bener nggak? Iya. Nah kalau utang beli rumah, beli tanah itu kan utangnya lunas, harganya naik toh tanahnya, bener nggak Put? Iya. Nah, Tapi itu berapa Pak Lebur? ya, Put nomor berapa? 098 Pak. 098. Oke. Ada. Lagi? Utang PPH, Pak. Sama tadi utang pajak udah. Sama itu. Apa itu yang jawab? Sewa. Rahma ya? Rahma atau Revian? aja. Halo? Ya Pak. Rahma? Mau sih. Kan dari sih. Aku kok jadi mikir Alfa, Pak. Nah, oke. Alfa yang mana ini? 129, Pak. Oke. Oke. Kalian nggak nyebut utang pinjol sih? Nggak ada yang, berarti di sini nggak ada ikut pinjol ya? Ada yang terjebak pinjol nggak? Ada loh kakak kelas kalian itu yang dijadikan jaminan saya di SMS 2 kali sama di WA suruh ngasih tahu ke yang bersangkutan bahwa dia punya utang. Bapak ibu jadi penjamin, gombal tuh. Ada tuh yang kejadian kayak gitu ya. Ya Pak, teman saya juga pernah digituin. Iya toh, sama saya juga digituin sama mahasiswa, tapi angkatan udah lama udah. Angkatannya kasusnya baru-baru ini, tapi dia angkatan lama 2016 apa ya kalau nggak salah, udah lama. Nah, oke, tapi baru sebulan kemarin tuh masalah itu. Nggak cuman saya loh yang di WA SMS tuh, ada dosen-dosen lain juga. Ya, nah itu terus ada lagi. Nah sekarang kayak saya kasih penjelasan dikit utang hipotek. Utang hipotek tuh kita menjaminkan sesuatu gitu ya. Jadi kita beli rumah, lalu rumah itu dijaminkan untuk utang kita gitu. Itu namanya hipotek. Ya, utang yang butuh jaminan. Jadi Anda misalnya beli rumah, lalu sebelum rumah itu lunas ya sertifikatnya masih ditahan gitu, hipotek gitu. Kalau obligasi itu kalian jual surat utang. Ayo siapa, saya butuh duit nih, saya utang, saya bikinin surat. Ada harganya, tinggal dibeli aja paket obligasinya, itu berapa lembar ya, per lembar hitungannya, terus nanti selama berapa tahun, terus setiap tahun dapat bunga berapa gitu. Itu obligasi namanya ya. Ya. Nah itu utang-utang semua itu yang model-model kayak gitu. Ya banyak banget ya, tapi untuk pembahasan sekarang kita cukup membahas satu jenis, apa namanya, utang apa nih yang mau kita bahas hari ini. Kalau modelnya cuma kayak gini-gini nih, nah ini nih model-model apa nih kayak gini. Utang dagang. Ya, Utang dagang. Ya cuma satu jenis ya, baru utang, belum utang yang lain-lain. Nanti kalian pusing kalau dia yang diajarin yang lain, nanti akan ada tiba waktunya sih, belajar utang obligasi, belajar utang yang lain-lain gitu ya. Utang pajak itu nanti ya, kita sudah membahas berapa kali kan di pajakan itu, kita ngitung tuh pajak terutang dulu, karena pajaknya belum dibayar. Begitu dihitung ada angka keluar, nah itu kita akui pajak terutang. Boleh kita akui, nanti begitu bayar, ya kita mengurangi pajak terutangnya itu pada kas. Gitu loh.
Nah, sekarang kita lihat nih soal ada nomor 1 nih. Jadi nanti kita baca soal, terus kita lihat coa sebentar. Kalau kalian udah inget ya syukur. Terus kita taruh di entries, ya, kita entries. Terus worksheet-nya ini nanti udah otomatis terisi ya, nanti balance di sini. Harusnya balance. Terus di balance sheet-nya juga nggak balance karena belum ada penyesuaiannya. Ini kan cerita bersambung gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih ada soal seperti ini. Apakah ini maksudnya? Jadi pada tanggal 3 Mei ada suatu perusahaan PT Sonaraya namanya beli sediaan barang dagang. Kepada siapa? Kepada CV Merdeka. Nah, kalau kita lihat judulnya di atas, kita itu bertindak ceritanya jadi siapa ini? PT Sonaraya. Nah, kita ingat posisi kita PT Sonaraya. Kenapa? Biar kalian nggak bingung ini utang piutang ini. Ya, ini utang piutang masalahnya. Kalau PT Sonaraya beli barang dagangan sekian itu beli berarti kira-kira utang siapa? Sonaraya apa CV Merdeka? Ya, Sonaraya gitu. Jangan bolak-balik. Namanya kalau Sonaraya utang ya CV Merdekanya piutang. Nah, tapi kan hari ini kita bahas utang. Ya, jadi kita bertindak atas nama PT Sonaraya. Nah, ceritanya PT Sonaraya itu beli barang dagangan isi sediaan yaitu senilai 75. Terus dengan termin begini nih, 2/10 EOM itu artinya apa ya? Nah, kalau di soal nanti ada soal yang tugas kalian itu ada glosariumnya. Di situ ada apa sih maksudnya EOM gitu ya. Singkatan dari apa nih? End of month. Ya, karena kenapa End of month. Ya betul. Kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita nggak pakai 30? Biasanya tuh 2/10 N 30. Ya. Nah, kalau seperti itu, bentar saya. Nah, kalau ada seperti ini, 2/10. Nah, ini kan langsung 2 Februari. Supaya nggak kayak gini, kita kasih petik gitu 2/10. Nah, ini bacanya teks dia. Terus di sini ada N/30. Maksudnya apa itu? Diskon 2%. Kalau bayarnya sebelum Tanggal 10 hari dalam pertama 10 hari. dalam 30 hari. Itu dapat diskon 2% jika pembayaran dilakukan sebelum 10 hari. 10 hari. Dalam waktu 30. Maksimal hari ke-10 ya. Iya, Pak. Tapi kalau lebih sampai akhir bulan ya N/30. Nah, N/30 itu maksudnya N itu apa? Net itu ya ada diskon. Ya, net itu nggak ada diskon. Nah, kenapa sekarang ini sudah ditinggalkan? Kenapa dipilih WM? Karena bulan itu ada yang berakhir 28 hari, ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, bener nggak? Misal nih, kalian beli pulsa HP, beli paket data untuk 1 bulan. Kalian ingatnya beli data setiap tanggal 1, bener nggak? Padahal umurnya tuh cuma 30 hari ya. Padahal kalau bulannya tanggal 31 akan terjadi biasanya apa? Kalian belum ngisi, ingatnya sebulan, tibalah tanggal 31. Padahal tanggal 30 itu sudah pulsa datanya sudah apa? Sudah habis. Akhirnya apa terjadi di tanggal 31? Kan nggak pakai data, tapi pulsa normal. Akhirnya apa? Pulsamu kesedot. Nah, habis. Itu bukan salahnya operator, karena kalian nggak beli paket. Nggak tahu tuh kalau kita ngisi pulsa, kalau kita nggak beli paket data, habis itu. Boros banget. Nah, makanya jangan pakai hari ini untuk kayak gini, pakai aja end of month gitu. Maksudnya langgan sampai akhir bulan, entah itu berakhir tanggal 28 mungkin, 29 mungkin, 30, 31 itu tetap net. Ya. Nah, begitu juga di soal. Ya. Di soal sama. Nah, kalau bayarannya paling lama 10 hari itu dapat diskon 2%. Ayo cepat ngitung, 2% kali 75 juta berapa diskonnya? Diskon 2%. Berapa diskonnya? Cepat. Sekarang hitungnya gampang. 34 tuh 10% dulu, 10% dari 1.500.000. berapa? 10% dari 75 juta. 7,5 juta kan? Nah, 7,5 juta kalau 10%, kalau 2% dibagi 5. 7,5 juta bagi 5 berapa? 1,5
Nah, gitu loh. Jadi jangan biasain apa-apa pakai kalkulator. Ya, berarti diskonnya 7,5 juta ya. Berarti 7,5 juta, sorry, 1,5 nih loh. Tapi ini bukan diskon, ini ongkos angkut. Nah, ini kalau kata-katanya kayak gini, misalnya ongkos kirim atas pembelian barang senilai sekian itu ditanggung oleh penjual. Jadi apa? Abaikan apa enggak? Ditanggung oleh penjual loh. Abaikan. 1,5 juta ini abaikan apa jadi catatan? Apa nanti ada jurnalnya? Abaikan. Abaikan. Kenapa diabaikan? Nggak perlu. 75 ini sudah termasuk ongkir, bener nggak? Ya, udahlah, ini kan FOB destination sampai tempat. Ongkos angkut ditanggung sampai destination, sampai tujuan. Ya sudah, ini abaikan 1,5. Nah, kebetulan diskonnya juga berapa? Kebetulan diskonnya berapa? 2%. Nah, kalau kalian keburu-buru ngerjainnya, apa yang terjadi dalam jurnal? Belinya 75 plus ongkos angkut 1,5, bener nggak? Bener nggak? Hati-hati ya, makanya dibaca soalnya baik-baik. Dah. Berarti nanti kalau bayarnya sebelum bukan tanggal 10, maksudnya pas hari ke-10 itu masih dapat diskon 2%. Nah, terus lihat nomornya. Sekarang kita catat dulu nih. Kita ngakui ada utang ya, bener nggak? Ya, lihat di nomor 1 sini. Ya, utangnya berapa? Bukan utangnya ini diisi dulu harinya ya. Kalian ingat, kalian nggak bisa sembarangan ngisi. Di sini sudah dikunci, jadi kalian ngisi ini manual. Tanggal berapa, Bapak Ibu tadi di soal, guys? 3 Mei ya. 3 Mei itu bulan 5 tahun 2020. Nah, ini sudah tanggalnya udah juga nggak usah diisi, udah otomatis. Ya. Terus referensinya kita lihat. Di sini kita ada pilihan JU, JK, JP, JT, JSA. Apa? Jurnal umum, khusus, penyesuaian. Jurnal apa? Nah, masih jurnal umum, betul. Ya, betul. Terus nomornya nomor berapa tadi? 1. Oke, nomor 1 gitu ya. Terus kodenya ini kan tadi kalau soalnya begini, jurnalnya gimana ya? Jurnal Persediaan debit. Persediaan barang dagang sama utang dagang, betul? Betul ya. Nah, Ya. Kode akunnya berapa? Kita lihat di COA nih. Kalian mudah-mudahan sudah hafal. Ya, persediaan barang dagangan apa? 110 104. Ada Juacara yang seperti diajarin Pak Rudi. Ini diklik, kita cari nomornya. Ya, kalau lama nggak sabar, ya tulis aja nih 11004. Nanti kan muncul sendiri itu. 11004. Nah, langsung tau muncul sediaan, bener nggak? Udah. Terus debitnya, kreditnya apa ya? Utang. 3/5/2020. Ingat harus komplit nih, nggak boleh dilewatin. Ya, JU masih nomor 1. Di sini utang utang apa ya? Utang dagang. Dagang. Utang. Ini ada utang dagang nih. Nah, ya udah berapa tuh? 21001, 21001. Nah, itu muncul kayak gitu. Nah, terus memonya dicatat dong. Kasih memo. Memo nih bebas tulisannya. Ya, soalnya aja lah disalin. Ya, membeli barang dagangan di rumah begini. Nah, ini copy paste sama ini juga. Nah, berapa debitnya? Debit berapa, guys? Ini harus diisi manual. Tadi berapa belinya? 75 juta. Betul. Terus anunya? 75. Utangnya? Ini kalau unbalance masih merah, ini kita harus kasih begini, ini lawannya. Nah, balance 75. Kita bisa lihat di sini 75. Ingat, terus ini ada pengaruhnya ke kode arus kas nggak? Ada nggak?
Ada nggak transaksi kas di sini? Tidak, Pak. Tidak ada, jadi kita belum isi yang harus kasnya. Nah, sekarang kita intip kalau di sini kan balance ya. Gimana di worksheet? Balance nggak? Balance. Oke, berarti begitu caranya kerjain. Nah, lengkap satu boleh, langsung juga boleh. Ya. Nah, berikutnya ada transisi apa tuh? Berikutnya. Nah, berarti apa nih? Tanggal 13. Penerima prestasi utang. Dapat nggak? Dapat diskon nggak? Dapat diskon. Dapat diskon nggak? Dapat, Pak. Masih Hari dapat masih diskon. nggak pernah. Dapat toh? Iya. Dapat, Pak. Diskon. Ya, masih dapat diskon. Berarti debitnya apa? Ini tanggal 13, 5, alah banyak kan. 5 2020. Ya, tanggal 13 masih jurnal umum. Ya, referensinya berapa? 2. Nah, yang mau dihapus apa? Utang dagang toh, bener? Iya. Berarti 210 0 1. 1. Nah, terus, Sales diskon. nah, Sales apa dapat berikut? potongan, betul. Ya, berapa ya? Ini, kok tanggalnya segini? Oh, ini belum ke ujung aja. Ini 13 juga, 5 2020, CU, nomor 2. Terus apa namanya? Sales diskon. Potongan pembelian mana potongan? Purchase diskon. Potongan pembelian. Potongan 51002. potongan pembelian ini ya. Potongan pembelian 51002, betul. 51002. Terus potongan pembelian, terus satu lagi ada ya dibayar pakai uang kas lah. Tapi ingat, kita lihat dulu di sini. Di sini di soal ada nggak keterangan kas bank apa kas apa? Nggak ada keterangan ya. Ada. Tapi kita lihat di COA nih saldo awalnya. Saldo awal kasnya 3,5, kas di bank 230 juta. Bener nggak? Betul nggak? Lah kira-kira bayar utang 75 itu pakai apa kalau kayak gini caranya? Kas Adanya diskon. uang di mana? Kas di bank. Pakai yang masa ngambil dari 3,5, nggak mungkin dong, kan nggak boleh lunas. Bener nggak? Betul loh? Nah, Iya. ini sama 13 5 2020 masih JU 2 apa ya tadi namanya? Kasbank ya? Kasbank tuh berapa? 11002. 11002. 11002. Begini baru benar ini. Kasih catatan lah. Pelunasan piutang. Ya, ini pelunasan piutang nilai sekian. Oke. Terus duitnya berapa di sini? Utang dagangnya harus dihapus berapa? 7 berapa? 25. 25 juta. Yes. Terus kreditnya potongannya berapa? 1,5. 1.500.000. Ya, sama dengan 2% ya? Iya, Pak. 2% kali berapa nih? 75 juta. 75. Tuh, gitu. Yang ini sama dengan 75 minus 1,5. 1,5. Nah, gini caranya gitu juga boleh kalau malas hitung, malas mikir, kaliin aja. Boleh kan kayak gini? Boleh, Pak. Sangat boleh. Balance toh? Kita lihat worksheet-nya. Balance nggak? Balance. Boleh. Tapi masih ada yang kurang nih. Ini udah ada bau-bau kas nih di sini nih. Kalau bau-bau kas gimana? Kode arus kas. Ya, kode arus kasnya berapa? Kode arus kasnya. Kita lihat di COA. Mana kode arus kas?
pada apa? Ini loh. Ini apa nih? Potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ya. Potong berarti di sini kode arusnya 501002 tadi ya? Iya, Pak. Betul, sama dengan ini kan 50102. Terus arus kasnya ini arus kasnya operasional pendanaan investasi. Operasional. Nah, ini jangan lupa. Nanti kalau nggak terrecord gitu. Nah, gitu. Pintar. Good. Lanjut ke berikutnya, soal nomor 2B. Ini 2B ini jebakan aja nih, Pak Rudi bikin jebakan. Tulis tidak di posting ya. Bener nggak? Ini bunyinya soal juga rada-rada salah nih menurut saya. Tanggal 13 Mei, PT Sonaria menerima pelunasan piutang oleh CV Merdeka. Nggak kebalik ya. Harusnya CV Merdeka menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal ini oleh PT Sonaria, kan begitu lah. Bener nggak sih? Ya, Pak. Balik. Iya, Pak. Balik. Balik. Atau gini aja, kata-katanya mendingan tanggal 13 Mei PT Sonaria melakukan pembayaran transaksi tanggal 3, selesai. Gitu toh? Lihat tanggalnya. Nah, ini transaksi ini jebakan, ini 2B tidak diposting. Ya. Ini saya rasa kalau 2B itu kalau yang terjadi dibayar tanggal 30 Mei. Nah, kalau tanggal 30 Mei itu kena diskon nggak? Dapat diskon nggak? Dapat diskon nggak kalau dibayar? Tidak, Pak. Enggak. Nah, ya udah, ini abaikan 2B. Sekarang soal nomor 3. Ini yang gara-gara ribet nih memahaminya. Ya. Jadi ada utang jangka panjang yang terus jadi jangka pendek dengan cicilan 2% dari besaran pokok cicilan. Ini yang rada-rada bagian utang jangka panjang, ya, bagian utang jangka panjang. Mana bagian utang jangka panjang? Bagian utang jangka panjang itu maksudnya adalah utang jangka panjang. Nah, ini loh, nomor 2 ini, kode 2 kan utang ya. Ada utang dagang, ada bagian utang jangka panjang, terus ada utang bank. Nah, utang bank ini mungkin utang jangka panjang, terus tinggal setahun lagi. Nah, makanya digeser ke bagian utang jangka panjang, tapi ini udah jadi utang jangka pendek. Ya. Nah, kalau utang dagang beda lagi. Ya. Nah, itu digeser aja karena udah jadi jangka pendek. Itu sebesar berapa? 5 juta. Bunganya 2%. 2%. Jadinya gimana itu ya? Jangan, nanti itu gimana dipikir belakangan, tapi jangan lupa kita ke sini dulu. Oke. Mana sih kok malah jalan-jalan sendiri? Tanggal berapa ya guys? Tadi lupa. 3 Juni ya? Oke. Berarti tanggal 3 Juni. Ya, tanggal 3 Juni. Mana ya 3 Juni? Bener ya? Ini udah nomor 1, 2, nomor 3. Kurang geser, Pak. Mana sih? Oh, nomor 3 benar, 3 Juni. Oh iya, masih kurang geser. Oh iya, nah ini dia. Tanggal 3 bulan berapa? 6. Bulan 6 2020. Masih JU juga. Nomor 3. Benar. Kodenya apa ya? Tadi bagian utang jangka panjang tuh ya cowok tuh. Mana tuh? Nah ini berapa? 210. 2002. Nah terus ada apa lagi?
Ngambilnya dari mana? Bayarnya pakai apa? Kas. Kas 2%-nya ini dari kas. Berapa tuh 2%-nya? Berapa? 2%-nya dari, nah ini diisi dulu lah, nanti ngisinya pakai teknik hitung-hitungan di sono. Daripada kelamaan mikir 2% kali 5 juta itu kayaknya 100.000. Tapi ya udah nanti aja. 3, 6, 2020, BU, 3 juga. Tapi apa di sini? Apa? Bunga Bank. pinjaman jam itu bunga pinjaman bank. Biaya berarti. Bunga pinjaman bank. Kodenya berapa kalau biaya itu? Ah, ini nih. Pak. 7 ya, betul. 7 ini nomor 7 71006. 71006. Nah, gitu ya. Nah, di sini isinya 5 juta. Di sini isinya sama dengan 2% kali 5 juta. Oh, kan 100.000. Terus 3, 6, 20, GU 3 juga. Terus apa kreditnya? Bayarnya pakai apa itu? Kas di bank. Ya, bayarnya pakai kas di bank. Tadi kas di bank apa ya? Aku kok lupa ya. 110006. Ya, betul, 11002. Baik, ini Pak Rudi mintanya 2 kali, saya paham kenapa 2 kali. Sebenarnya bisa sekali aja, tapi nanti nggak kecatet di mana namanya, di arus kasnya nanti, makanya kita tetap tulis di sini adalah sama 11002 kas bank. Nah di sini berapa? Yang 5 juta kan pakai kas bank, betul? Terus yang 100.000 juga begini. Nah gitu. Nah ini tujuannya biar tercatat di arus kas di sini. Ya, pasti dua-duanya apa? Operasional, pendanaan, apa investasi nih? Kayak gini, kalau pinjem begini. Operasional. Ini kan kalau operasional yang kayak tadi bayar utang. Kalau yang kayak gini, pendanaan, ini juga pendanaan. Tapi di sini di kodenya yang pertama, ini kodenya apa? Mengakui yang atas ini toh? Betul Utang nggak? jangka panjang. Ya. Jadi di sini kodenya 21002. Nah, yang ini apa ya? Bunga. Nah, nama yang kode bunga Iya. 06. kalau yang itu kan 210, 2, yang satunya apa? Yang satunya ini pakai apa, yang kodenya ini pendanaan yang 100.000 ini? Pakai apa sih? Pakai kas bank bukan? Bener toh, pakai kas bank tuh ini? 11002. 11002. Nah, di sini berarti 11002. Nah, begitu. 11002. Dah selesai. Masih balance toh? Ini juga balance harus. Nah, kalau sana balance, ini balance. Nah, satu lagi. Satu lagi. Ya ini biar kecatat di arus kasnya begini. Ya. Oke, terus soal terakhir, soal 4. 31 Desember kebetulan. Nah, kalau 31 biasanya sorry, tadi belum ada ditulis ya. Ininya apa namanya, memonya nanti kalian, saya kasih contoh nggak ngisi, kalian nggak ngisi, ikut-ikutan nggak ngisi lagi. Nah, tanggal 31 12
2020. Apa? JP ya? Bener nggak? Iya, Bang. Nah, referensi nomor keempat, nomor 4 apa nomor 1 untuk JP? Satu, karena kan JP. JU tadi, kalau ada JU lagi nomor 4, tapi ini kan ke JP berarti 1. Ya, ada 2, 31, 12, 2020, JP sama nomor 1. Nah, kodenya apa ya? Kalau soalnya kayak begini. Ini menggeser ini, sama mirip nomor 34 tapi menggeser. Yang tadinya untuk tahun berapa nih? Ini yang saya lihat pointer saya tahun berapa? 2021. Nah, digeser dari utang jangka panjang ke jangka pendek karena tinggal setahun lagi gitu loh. Kalau kita lihat di entries di COA-nya kan, nah ini dari yang setoran utang banknya ini tanggal 2021 tinggal jangka pendek gitu. Makanya dari 179 digeser 50 juta ke mana? Digeser 50 juta ke bagian utang jangka panjang, dari utang bank ke utang jangka panjang digeser. Ya. 179 dikurangi 50 digeser ke sini gitu. Jadi jurnalnya gimana ya? Ini pasti ininya dulu kodenya apa? Pasti debitnya apa? Pasti debitnya utang ya, bener nggak? Kan utangnya geser toh, yang ditambah apa? Utang apa? Utang apa guys? Coba kita lihat coba. Utang apa yang digeser nih? 50. Bang. Utang bank, terus ke bagian utang jangka panjang 50 ya. Berarti di sini utang apa tadi? Utang bank itu kodenya berapa sih utang bank? Utang bank 22001. 22001. Nah, utang bank pada bagian utang jangka panjang tadi kayaknya udah ada deh. 21002. Nah, begini. Berapa di sini? 50 juta, ini 50 juta juga. Nah, ini mestinya ada ini nggak, ada bawa-bawa arus kas nggak? Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya sama kas. Di soal ini kita jangan lupa penyesuaian. Nah, kita copy aja. Ya, jadi utang banknya ditambahin, di debit, bagian utang jangka panjangnya di kredit digeser dari utang bank ke bagian utang jangka panjang. Jadi utangnya banknya berkurang, tapi bagian utang jangka panjang yang tadinya utang bank jadi bagian utang jangka panjang digeser untuk tahun 2021 ya, digeser. Oke. Nah, seperti itu tugas kalian nanti. Ya, nanti ada jurnalnya beberapa gitu ya. Tapi coanya masih kosong, nanti coanya lihat di soalnya itu ada coa yang harus dibikin dulu coanya. Jangan lupa posisi saldo keuangan awalnya dipindah juga ya. Terus di entries, terus worksheet kalian tinggal ngisi yang kuning-kuning, nanti ada kuning-kuning tuh ngisi kode aja. Dicontoh aja nanti. Dari soalnya tuh ada. Balance sheet-nya juga yang kuning-kuning aja. Ya, jadi nanti banyak kerjanya di coa sama entries. Transaksinya nggak banyak kok. Coa juga tinggal mindahin. Nah, kalau coanya udah beres, nanti ngisi kuning-kuningnya yang depan itu gampang. Ya, soal itu ngisi-ngisi sendiri kuning-kuningnya. Ada yang kuning-kuning yang harus diisi. Angka-angkanya nggak diisi. Ya, nanti otomatis dia. Kalau coanya bener, insya Allah sampai belakang bener. Nah, itu tugasnya. Nah, tapi cuman bagian utang tok ya. Nah, kemarin aset sudah, utang sudah, nanti tinggal kewajiban. Nanti kalau udah selesai semua, nah tugas proyek kalian untuk ujian akhir itu komplit. Nanti ada berapa transaksi itu komplit dari aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas.
Nah, terus jadi deh laporan keuangan. Begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak Silakan. izin bertanya. Ya, April nomor 141 Pak. 141. Gimana, April? Itu saya masih bingung Pak untuk yang nomor 3 terakhir yang kas di bank itu Bapak kan mencatatkan Soal nomor berapa? Yang mana? kas di bank Pak. Kas di bank. Enggak, soal nomor berapa, nomornya? Maksudnya 3 terakhir itu yang bawah, paling bawah. Yang di entries Pak. Hah? Itu yang kas di bank yang nomor 3 yang kas di bank itu Pak. Oh, ini yang ini. Iya. Oh, ya. Itu kan yang saya masih bingungnya yang kode arusnya. Kode arus ini kode arusnya ini. Yang ini kan? Iya. Nah, kalau sampai sini jelas ya. Bagian utang jangka panjang 5, terus bunga pinjamannya 1 juta, 100.000. Terus ada kas bank 5 juta sama ngambil lagi kas di bank, bayarnya pakai kas bank 100.000 gitu ya. Nah, ini kita mau lihat aja di kode arus kasnya. Kalau yang apa namanya? Yang di kas bank ini yang di arus kas kan yang kas aja gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini yang 5 juta ini, itu kan jelas nomor 2 ya. Nomor 2 itu apa tuh? Nomor 2 itu utang ya. Itu kan jelas utang ya. Yang ini ya. Betul nggak? Ini kan jelas utang. Betul? Nah, yang mungkin kamu bingung yang 100.000 kenapa 1 ini ya? Gitu. Ini kan jelas utang kalau ini, makanya kode arus kasnya utang. 210 02. Mungkin ini ya, ini kamu mikirnya kenapa sih kok kas bank, harusnya kan bukan kas bank ya. Mungkin kamu mikirnya harusnya kodenya apa? Bunga pinjaman bank. Nah, mungkin harusnya bunga pinjaman bank, bener nggak? Mungkin lo ya. Iya. Iya Pak. Tapi kenapa yang di kredit kok yang ditulis di sini kok harus kasih malah bunga pinjaman bank, malah kas di bank gitu. Ya kalau menurut saya ini karena ini adalah uangnya diambil dari kas. Nah, nanti kalau minggu depan atau gini aja, tanya di mana, di grup, di mana, tanya di WA atau tanya di forum diskusi, nanti saya sampaikan ke Pak Rudi. Pak Rudi itu ada yang tanya, tolong dijawab gitu mengenai yang kas di bank ini gitu. Tapi dugaan saya karena ini harus kas ya dan duitnya diambil dari bank ya, jadi kodenya di sini tuh 110 11002 yaitu dari kas bank. Ya. Begitu. Nah, kalau di sini kas bank yang di sini ini kan untuk pelunasan, makanya kode 5 itu bener ya, larinya ke biaya, bener nggak? Betul ya? Berarti yang harusnya itu kode 7 dong, bener nggak? Kalau yang satunya yang atas tadi kan juga ada tuh yang bayar pakai kas bank, bener nggak? Ya. Itu kan larinya ke mana tadi? Kode 7. Pengan Pembelian kan? Yang ini. Nah, harus ini juga larinya ke kode 7 juga gitu loh. Tapi kenapa kok ditulisnya 110? Nah, nanti tanya di itu ya, boleh di grup WA atau tanya di Forum. di forum. Nanti saya suruh Pak Rudi jelaskan. Soalnya kan kalau sama ini kan mestinya kalau ini lari kode 5 ya ini kode 7 dong, bener nggak? Iya Pak. Bener kan? Logis sih gitu ya. Tapi dari kunci jawaban yang Pak Rudi kasih ini di sini gini jawabannya. Mending ditanyain aja, nanti saya juga nanya deh. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu tabungan itu. Terus saya juga mau tanya tentang soal ini, apa bener ini soalnya kata-katanya seperti ini apa nggak kebalik ya? Harusnya kan yang bayar kan Sonaraya Kecil Pendidikan, kok kayak gini? Ya mungkin ada kesalahan, maklum, nggak apa-apa. Nanti kita clearkan. Itu ya, April? Iya Pak.
Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat. Yang lain ada? Silakan. Silakan loh kalau mau tanya. Ya kalau nggak ada bubar, udah selesai. Langsung aja ngerjain tugas. Terus saya juga baru tahu nih. Coba kalian lihat tugasnya. Ini nggak salah ya. Kalian mau dikasih target besok harus selesai? Gak mau, Pak. Lah ya makanya. Minggu depan, Mbak. Kalau baru sekarang kan harusnya minggu depan ya. Iya Pak. Iya, Pak. Bener nggak? Pak. Nah, iya. Ini masih ada salah juga nih. Saya juga kaget. Buset, besok gitu. Orang baru kuliah hari ini kok besok. Gitu. Ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ini jelas salah ini. Masa opennya 27? Opennya udah 27 September ya nggak mungkin juga. Ini ada salah ini. Harusnya opennya sekarang, dudunya itu minggu depan. Ya. Gitu ya guys. Iya Pak. Kalian nggak sadar nih, diem aja nggak nanya tadi. Sadar, Pak. Ada. Apa nanya diem aja? Berarti kalian setuju? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya baru nyadar itu. Diingatkan sama teman kalian yang tadi pagi, Pak kok besok gitu? Oh iya ini salah, mesti ini saya perbaiki dulu. Oke guys, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau gitu cukup. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.